Kalangi dan buku Nicholson. Saya Muhammad Nabil Iban dengan NIM 1040123302220. Saya Sigit Febrianto dengan NIM 104123300434. Saya Muhammad Fadil dengan NIM 104012300038. Saya Ziolapa Putra dengan NIM 104012300108. Saya Rehan Wiramatillah dengan NIM 1040123000454. Selamat menyaksikan. Nah, jadi di sini kita akan mengerjakan buku Kalangi bab 17 halaman 47 nomor 4. Yang di dalam soalnya diketahui Qx sama dengan 20 min 2Px min Py dan Qy sama dengan 9 min Px min 2Py. Yang ditanya adalah A. Tentukanlah keempat permintaan marginal parsial. Dan yang B, bagaimanakah hubungan dari kedua produk? Apakah komplementer, kompetitif, atau bukan keduanya? Nah, di sini saya akan menjawabnya. Yang pertama yang A. Cara mengerjakannya adalah Qx do Qx per do Py Px sama dengan, jadi ini diturunin menggunakan Px. Jadi min 2 karena yang ada Px-nya di sini cuma min 2 Px. Jadi min 2 aja. Dan yang kedua do Qx per do Py sama dengan, nah ini turunan Qx terhadap Py yaitu min 1. Dan yang kedua adalah turunan Qy terhadap Px sama dengan, ini kan yang ada Px ini doang, jadi min 1. Yang terakhir adalah do Qy per do Py min 2, turunan Qy terhadap Py. Nah, ini yang A udah ketemu semua. Keempat permintaan marginal parsialnya yaitu min 2, min 1, min 1, dan min 2. Nah, gimana cara yang B? Yang B adalah bagaimanakah hubungan dari kedua produk, apakah komplementer, kompetitif, atau bukan keduanya. Itu dilihat dari ini, do Qy per do Px dan do Qx per do Py, karena hubungan kedua barang, jadi dituruninya dengan price yang berbeda-beda. Nah, kesimpulannya adalah do Qy per do Px dan do Qx per do Py sama dengan min 1. Jadi kurang dari 0. Jika nilainya kurang dari 0, maka hubungan kedua barang tersebut adalah komplementer. Nah, ini udah ketemu semua ya jawabannya. Yang A ini dan yang B jawabannya adalah kedua barang berhubungan dengan saling komplementer. Ya, terima kasih. Halo semuanya, jadi di sini saya akan mengerjakan buku Kalangi bab 18 halaman 61 yang nomor 6. Di situ ada persamaan Z 48 min 4x kuadrat min 4xy min 2y kuadrat tambah 16x tambah 12y. Dan ditanyakan, carilah titik stasioner dan temukan apakah persamaan tersebut maksimum relatif, minimum relatif, atau titik pelana atau titik belok. Nah, pertama-tama kita harus menurunkan dulu persamaan Z dengan X dan dengan Y. Diturunkan
dengan yang X-nya aja. Berarti min 8X min 4Y tambah 16. Kemudian kita turunkan do Z per do Y. Berarti kita turunkan persamaan Y saja. Untuk mencari titik stasioner, kita harus turunan pertama sama dengan 0. Nah, setelah mendapat persamaan 1 dan persamaan 2, untuk mencari variabelnya masing-masing, kita harus melakukan yang namanya eliminasi. Kita tulis dulu persamaannya. Agar lebih memudahkan, kita pindah ruas 16 sama 12. Jadi pindah ke ruas kanan dan hasilnya menjadi min 16 dan min 12. Karena di sini nilai Y-nya udah sama, jadi kita langsung eliminasi saja dengan dikurang. Min 4 dikurangi min 4 jadi min 4 tambah 4 dan udah habis. Min 8 dikurangi min 4 jadi min 8 ditambah 4, hasilnya min 4x sama dengan min 16 dikurangi min 12 jadi min 16 ditambah 12 yaitu min 4. Kalau di sini berarti x sama dengan min 4 dibagi min 4, x sama dengan 1. Setelah menemukan hasil x, langsung aja kita substitusi ke salah satu persamaan. Kita pakai persamaan do x do y, min 4x min 4y ditambah 12 sama dengan 0. Kita masukkan x sama dengan 1. Dari sini hasilnya min 4 dikurangi 4y tambah 12 sama dengan 0. Kita pindah ruas, min 4 jadi ke kanan dan 12 jadi ke kanan juga. Jadi min 4y sama dengan min 12 dikurangi ditambah 4. Min 4y sama dengan min 12 tambah 4 min 8. Y sama dengan min 8 dibagi min 4. Y hasilnya 2. Nah, setelah menemukan titik stasioner, jadi kesimpulannya sini titik stasioner ada di titik X sama dengan 1 dan titik Y sama dengan 2. Setelah itu, untuk menentukan apakah maksimum relatif, minimum relatif, atau titik pelana, kita turunin persamaan ini menjadi turunan kedua. Karena di sini ketahui yang X-nya hanya min 8, jadi turunan keduanya adalah min 8. Dan di persamaan ini yang ada Y hanya min 4, jadi turunan keduanya adalah min 4. Nah, apabila kedua hasil dari turunan kedua ini di bawah 0, maka jika do kuadrat Z per do X kuadrat dan do kuadrat Z per do Y kuadrat hasilnya lebih kecil dari 0, maka apabila di bawah 0 berarti ini merupakan titik maksimum. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Jadi saya akan menjelaskan soal nomor 4 yang terdapat pada buku Kalangi bab 19 halaman 93. Di sini kita memiliki persamaan yaitu PX sama dengan 12 QX, PY sama dengan 15 dikurang QY, dan DC sama dengan QX dikali QY. Nah, terus yang ditanya dari soal ini adalah tentukan harga dan jumlah barang yang memaksimumkan laba dan carilah laba maksimum tersebut. Nah, untuk mencari laba maksimumnya kita membutuhkan persamaan P, di mana persamaan P bisa kita dapatkan dari TR dikurang TC. TC kita sudah mengetahui pada soal, yaitu QX dikali QY. Untuk mencari TR kita bisa mencarinya menggunakan RX ditambah RY. Nah, untuk mencari RX kita bisa mencarinya dengan RX sama dengan BX dikali QX dengan 12 dikurang QX kali QX dengan 12 QX kurang QX kuadrat. Nah, untuk mencari RY sama dengan PY dikali QY. PY 15 dikurang QY dikali QY sama dengan 15 QY kurang QY kuadrat. Nah, kita sudah menemukan persamaan RX dan juga RY. Terus kita akan memasukkannya pada persamaan ini. Jadi 12 QX dikurang QX kuadrat terus ditambah 15 QY dikurang QY kuadrat. Terus dari sini kita sudah mendapatkan ini merupakan persamaan TR. Berikutnya kita akan mencari persamaan P. Persamaan P berarti TR-nya adalah ini dan TC adalah ini. Maka 12 QX dikurang QX kuadrat ditambah 15 QY dikurang QY kuadrat terus dikurang dengan QX QY. Nah, berikutnya tadi kita sudah menemukan nilai P-nya dan sekarang kita harus menyusun P-nya biar enak dilihat. Yaitu min QX kuadrat dikurang QY kuadrat ditambah 12 QX ditambah 15 QY terus dikurang QX QY 1, 2, 3, 4, 5 pas. Terus kita akan menurunkan persamaan P terpisah, yaitu dengan kita fokus hanya kepada variabel X dan juga variabel Y. Itu dengan cara do P per do QX. Kita akan menurunkan yang ada QX nya saja, itu di min 2 QX terus ditambah 12 dan QY. Terus yang buat persamaan QY per 2 QY sama dengan min 2 QY ditambah 15 dikurang QX. Nah, disusun lagi aja deh. Disusun berarti min 2 QX dikurang QY sama dengan min 12. Terus min 2 QY dikurang QX sama dengan min 15. Dah, ini sama-sama dikali min 1 aja deh. Min 1. Jadi minusnya hilang. Nah, minusnya hilang. Terus ini jadi positif. Terus ini juga hilang. Nah, berikutnya, kenapa ini saya bisa memindahkan 12 dan 15 karena ini merupakan disamadengankan dengan 0. Nah, berikutnya saya akan menyusun yang ini, yaitu X nya di awal baru QY. Berarti
QX ditambah 2 QY. Terus eliminasi saya mau mengeliminasi variabel QY, berarti di atas kali 2 di bawah kali 1, berarti 4 QX ditambah 2 QY sama dengan 24. Terus ini dikali 1 QX ditambah 2 QY sama dengan 15, kurang habis ditinggal 3 QX sama dengan 24 dikurang 15 sama dengan 9. Dan ini bisa saya dibagi sama-sama bagi 3, hasilnya 3. Jadi QX sama dengan 3. Dan sudah ketemu QX nya. Terus kita mencari QY. Kita masukkan ke persamaan yang ini. Ini berarti 2 QX ditambah langsung substitusi nggak jadi sih. QY sama dengan 12. Substitusikan nilai QY yang sini diganti dengan 3, berarti 2 dikali 3 ditambah QY sama dengan 12 dikalikan jadi 6. Terus 6 pindah ruas kanan dikurang jadi 12 dikurang 6, jadi QY sama dengan 6. QY sama dengan 6. Nah, sudah ketemu nilai QX. Setelah kita menemukan nilai QX dan QY, kita mencari apakah persamaan ini merupakan titik maksimum atau minimumnya dengan cara menurunkan pi menjadi turunan kedua. Itu adalah do 2 pi per do QX 2 dengan, berarti ini adalah turunan pertama. Kita turunkan lagi turunan pertama ini, berarti ini adalah min 2 dan do 2 pi per do QY kuadrat. Di sini Q-nya sama dengan juga min 2. Nah, setelah kita menemukan turunan keduanya, sama-sama dengan nilai minus 2. Terus untuk kesimpulannya adalah do 2 pi per do QX 2 dan do 2 pi per do QY 2 itu nilainya kecil dari 0. Maka titik ini merupakan titik maksimum dari variabel ini, dari persamaannya. Bahkan titik max. Nah, berikutnya setelah kita menemukan ini merupakan titik maksimum atau minimum, kita mencari laba maksimum dengan menggunakan persamaan pi yang kita substitusikan dengan nilai QX yang sama dengan 3 dan QY sama dengan 6. Jadi persamaan pi-nya adalah pi sama dengan minus QX kuadrat dikurang QY kuadrat ditambah 12 QX ditambah 15 QY dikurang QX QY. Kita substitusikan, berarti 3 kuadrat dikurang 6 kuadrat ditambah 12 dikali 3 tambah 15 dikali 6 dikurang 3 kali 6 dengan minus 9 minus 36 tambah 36 tambah 90 dikurang 18. Ini minus 36 ditambah 36 habis. Habis. Terus berarti sama dengan tinggal 90 minus 9 dikurang 18 berarti minus 27 sama dengan 63. Nah, berarti dengan jumlah barang harganya adalah ini QY dan QX nya 6 dan 3, kita berhasil mendapatkan laba maksimum sebesar 63. Sekian, terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum. Hari ini saya akan memberikan nomor 4 yang bersumber dari Dick Hawson chapter 11 nomor 15 halaman 26 sampai 28. Di sini saya sudah merangkumnya. Diketahui PR sama dengan 40x1 plus 16x2 minus 2x2 plus 1 min x2 kuadrat dengan fungsi kendalanya x1 plus x2 dengan 30. Nah, sekarang dari jawaban yang A. Ditanya
Nyatakan dalam bentuk baris kendala fungsi keuntungan dan fungsi RAM terkait. Ketika tulis dulu PR-nya. PR sama dengan 40 X1 plus 16 X2 min 2X41 min X242 ditambah lambda kurung 4 dan lupa masukin fungsi kendalanya, dan X1 plus 2 kita pindahin ke sini, jadi negatif min X1 min X2 plus 30 sama dengan 40 X1 plus 16 X2 min 2X1 kuadrat min X2 kuadrat plus min X1 lambda, kan kita kali minus lambda X2 minus 30 lambda. Ini kita udah tahu nih jawaban nomor A. Tinggal dari yang nomor B, berapa jumlah optimum jam kerja dan mesin yang digunakan dalam proses untuk maksimal per unit. Berarti yang B itu kita cari dulu nih jam kerjanya sama jam mesinnya. Jam kerja berarti X1, jam kerja dengan X1, jam mesin dengan X2. Nah, udah gitu ya turunkan yang pertama biar nyari optimumnya. Yang B berarti do PR per do X1. Jadi X1 di sini. Berarti ini kan min 4X1. Kenapa min 4? Karena 2 ini kita pindah ke sini. Jadi min 4X1 dikurang diminus lambda plus 40. Ini buat yang pertama. Yang kedua kita do PR per do X2 sama dengan X2 nya. Berarti ini kan min 2X2 min lambda plus 16. Ini buat persamaan yang kedua. Kita tadi persamaan ketiga yaitu lambda. Berarti do PR per do lambda sama dengan dari fungsi lambda di sini berarti ini kan. Berarti X1 min X2 plus 30. Ini buat turunan ke buat persamaan ketiga yang lambda. Udah kalau kayak gini tinggal kita nyari yang mesin yang kerjanya. Berarti kita harus eliminasi pertama dan kedua. Di sini ya. Berarti eliminasi sama dengan eliminasi persamaan pertama dan kedua sama dengan min 4X1 min lambda plus 40 min 2X2 min lambda plus 16. Kita berarti kita tambah, kita kurang biar ini hilang, tambah hilang. Jadi minus itu buat hilangin lambdanya. Udah kita hitung, ini kan positif, ini negatif kan ya. Jadi min 4X1 plus 2X2 plus 24. Ini buat persamaan yang keempat. Buat kamu yang keempat, kita eliminasi lagi sama persamaan ketiga biar nyari X1 dan X2 nya. Jadi kita eliminasi lagi di sini. Eliminasi yang keempat dan ketiga, ya kan? Jadi minus X1 ini minus ya, sorry. Jadi minus X1 min X2 plus 30. Sekarang yang ini min 4X1 plus 2X2 plus 24. Ini kan kata ini kan nggak sama nih, kita kan belajar X2 nya, tadi kita samain X2 nya. Jadi ini kan kali 2 nih, ini kali 2 ini ke 1 ya kan? Tapi ini kita samakan dengan 0 dulu. Berarti kali 2 ini ke 2, berarti min 2X1 min 2X2 ini kan sama dengan 0 kan? Jadi yang ini pindah ke sebelahnya, berarti minus
minus 60. Ini nilai 1 berarti min 4x1 plus 2x2 sama dengan ini pindah sebelahnya kan, jadi min 24. Biar kita kan ini bilang x2 nya nih, berarti dikurang. Ini habis. Ditambah. Ya. Tambah kan, ini habis. Dia tuh min 6x1 sama dengan min 84. X1 sama dengan 14. Ini buat X1 nya berarti sama dengan 14, tinggal ketemu 14 nya. Tinggal kita substitusi ke salah satu yang di sini buat nyari X2 nya. Kita substitusi, tulis nih, substitusi. Berarti ini kan aku pakai ini, kamu substitusi yang ini. Berarti min X1 min X2 plus 30. Berarti min 14 min X2 plus 30. Min X2 sama dengan min 30 plus 14. X2 sama dengan 16. Ini buat yang X2 nya berarti 16. Ketemu nih X2 kita nilai lambda. Secara nilai lambda kita masukin lambda itu ke yang bagian yang sini, yang antara yang turunan X1 atau turunan X2. Aku sekarang masuknya turunan X2. Berarti min 2x2 min lambda plus 16. Berarti min 2 dan kurung 16 min lambda plus 16. Y nya tuh min lambda sama dengan plus 32 min 16. Lambda sama dengan min 16. Ini buat lambdanya. Terus kamu nih x2 x1 lambda. Berarti jawabannya yang B udah dijawab. Yang kerja mesinnya jawab nih. Berarti jam mesinnya kan 14. Yang kerjanya jam kerjanya 14. Yang mesinnya 16. Sekarang kita cuma nyari yang C. Kenapa harus cari lambda? Padahal kan sini kan nggak usah cari lambda kan? Karena yang C itu kan jadi hitungan maksimum. Hitungan maksimum itu butuh lambda. Makanya kenapa saya di sini lambdanya cari juga gitu. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus. Jangan lupa tulis lagi X1 X2 nya lambdanya. X1 sama dengan 14, X2 sama dengan 16, lambda sama dengan min 16. Tinggal nyari yang C kan, ketentuan maksimumnya. Masa ada ketentuan maksimum, kita substitusi. Ini kan tahu X1 X2 lambdanya. Kita masukkan ke PR nya tadi yang A. Kita tulis yang A nya. A PR sama dengan 40 X1 plus 16 X2 min 2 X2 pangkat 1 min X2 pangkat 2 ditambah dikurang X1 lambda kurang X2 lambda plus 30 lambda. Ini kita masukkan, berarti 40 14 tambah 16 kurang 2 kurung buka 16 kuadrat kurang 16 ini salah nih sorry ya. Ini harusnya itu satunya itu 14 itu 14 ini baru 16. Ini berarti 16 kuadrat kurang kurung buka lagi itunya 14 kurung buka min 16 kurung buka lagi dikurang X2-nya 16 dikurang min 16 ditambah 30 kurung 16 kan. Saya hitung nih 40 kali 14 berarti 560 ditambah
256. Enggak. Ini kan ya sorry yang harusnya minus 16 kan lambda kan ada 16 kan. Ini 16. Tinggal 14 kuadrat kedua berarti 262 kurang 256. Ya kan? Ya. Ini berarti harusnya tuh kan 14 min 16. Ini kita mau min positif kan? Jadi plus 224. Ini nggak plus lagi, kalau plus karena min ketemu min, jadi plus lagi kan 256. Ini baru plus atau negatif, jadi kurang 180. Berarti sama dengan 168. Berarti keuntungan maksimum perusahaan ini 118 keuntungan maksimumnya. Tapi kan ini batu enggak kan keuntungan maksimumnya. Itu tinggal cari yang lainnya. Tunjukkan kalau di jumlah butuh maksimum. Kenapa harus ada D? Karena itu kan belum tahu nih maksimum apa enggaknya. Makanya ada pertanyaannya yang D. Kalian kita masuk yang D. Yang D. Cara biar tahu gimana kamu kan cuma maksimumnya tuh kita tuh harus turunkan kedua. Berarti turunkan kedua. Ya, jadi jadinya tuh kita bisa gini PR X 1 maksudnya bisa gini PR kuadrat diper X 1 kuadrat ya kan? Dari di bagian sininya berarti 1 kuadrat itu berarti minus 4 ya kan itu ya kan karena ini cuma kedua nih sama kan jadi yang x 2 nya do pi r kuadrat per do x 2 kuadrat dan cuma keduanya itu minus 2 x 2 ini buat turunkan ke 2 turunkan x 2 ke 2 sekarang kita cari yang bagian ininya x1 kali x2 kan harusnya kan ada do x1 x2 tapi kan tadi soalnya nggak ada berarti sama dengan 0 berarti do x1 x2 sama dengan do x2 x1 dengan 0 itu ketiganya sekarang kita cari yang gx y x, y berarti g x pangkat 1 sama dengan 1 karena sana kan 1 ya g x 2 dengan 1 ya ini udah common nih ini kan udah tahu semuanya ya seperti itu tinggal kita pakai rumus Cartesian ya kan rumusnya Cartesian itu apa sih rumusnya ini nih 2 dalam kurung g x pangkat 1 dikali g x pangkat 2 dikali z PR x1 x2 dikurang g x1 kuadrat dikurung muka lagi PR x2 dikurang g x2 kuadrat dikali PR Ya. ini kan rumus Cartesian ya. Nggak kita masukin berarti 2 dalam kurung G1 berapa? 1 dikali G1 nya 1 kali PR X2 nya berarti 0 kan ya tutup dikurang G1 berapa? 1 kuadrat kurung buka PR X2 nya berapa? Sini itu min 2 kan min 2 dikurang lagi 1 kuadrat kurung buka PR X1 berapa? Min 4 jadi jatuh ini kan H Cartesian kan di 0 ditambah kok tambah kan min ketemu min 1 kuadrat 1 kali min 2 min 2 kali min positif 2 nggak sama positif 4 karena kan 1 kali min 4 min 4 yang negatif berarti 4 kan sama dengan 6 ini kan 6 positif nih Cartesiannya ya jika
Hessian lebih besar dari 0, maka titik maksimum maksimum berarti sudah terbukti karena kan Hessiannya 6, berarti soal ini tuh titiknya maksimum. Titik maksimum itu berarti 168. Berarti soal ini diketahui titik maksimum 168. Terima kasih. Oke kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan soal yang ada di buku Kalangi bab 19 halaman 9495 nomor 26 ya. Oke, bisa kita lihat di sini diketahuinya utilitasnya adalah 27 plus 6xy min 2x kuadrat min y kuadrat, dan fungsi kendalanya x plus y sama dengan 9. Nah, karena kita pindah ruas kan, jadi di sini 9 min x plus y. Oke, kita turunkan semua utilitasnya. X di lambda. Nah, kita tulis ini semuanya 27 plus 6x min 2x kuadrat min y kuadrat. Oke, jangan lupa kawan-kawan ini ya plusnya. Jangan lupa kita taruh lambdanya karena di sini udah ada x dan y. Dan kita turunkan juga yang fungsi kendalanya, yaitu 9 min x plus y. Oke, tulis lagi 27 plus 6xy min 2x kuadrat min y kuadrat plus lambda 9 min. Nah, ini kan udah, ini kan tadi kan plus, sekarang kita rubah jadi minus karena yang minusnya minus ketemu plus jadi minus. Nggak salah. Oke, kita turunkan lagi min 2x 2 min y kuadrat. Oke, bisa kita lihat di sini kawan-kawan, karena lambda bertemu dengan ini, dan kita kali aja biar nggak ribet. 9 lambda min x. Nah, jangan lupa lambdanya juga, kasih tulis lagi lambdanya. Oke, seru kawan-kawan. Terus kita turunkan lagi 2u per. Nih, kita turunkan yang di sini kawan-kawan. Ini kan 2u berasal dari sini. Kita turunin lagi kawan-kawan. Berarti 2x. Tulis 2x. Nah, kita lihat di sini. 2u itu dari 2x itu dari mana? Nih, dari sini. Jadi 6 y. Turunin aja di sini. 6y. Udah ketemu ininya, 6y nya. Tulis lagi. Mana ya? Oh, ini. Terus saja min 4 gitu. Terus jangan lupa ininya, lambdanya. Terus lagi 2x. Udah 2y. Berapa tadi? 6x nih, 6x. 6x min. Nah, min nih
min 2 y min 2y, jangan lupa ini ya, taruh kawan-kawan lambdanya. Terus do u sama lambda, do u sama lambda. Nah, kita bisa lihat di sini kawan-kawan, karena ada lambdanya berarti kita tulis 9, tulis saja ini ya, lambdanya nggak usah ditulis kan, ini udah ada lambdanya. Tulis saja min x, min lagi sama y. Oke, karena di sini sudah kita turunkan semuanya ini ya. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita susun aja 4x plus. Nah, ini kenapa plus? Karena namanya ini nggak ada bilang angka kayak ini min atau enggak ini, jadi namanya plus, tulis plus. Terus 6y, jangan lupa 6y. Nah, jangan lupa ini ya, kita tulis juga lambda sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang pertama. Nah, karena ini udah rapi, nggak usah kita kayak gini lagi, susun aja langsung. Jangan lupa nolnya kawan-kawan. Aduh, sorry. Nah, kita yang ini kan belum rapi ya, kita susun lagi. Jadi x-nya tuh di depan, min x min y, terus jangan lupa 9 kita taruh 0, dan ini bilangan persamaannya yang ketiga. Nah, karena nilai persamaannya sudah kita tulis, langkah selanjutnya kita bisa substitusi eliminasi yang pertama dan yang kedua untuk menghilangkan lambda. Kita tulis di sini substitusi yang pertama dan yang kedua. Nah, karena di sini kita akan menghilangkan lambdanya, kita coret aja di sini. Terus ini kita jumlahin. Jadi min 10 x 8y sama dengan 0. Oke, ini kita tulis saja persamaan yang keempat. Nah, karena kita sudah menghilangkan lambdanya, langkah yang selanjutnya kita bisa mencari eliminasi 3 dan keempat guna mencari y. Ini ya, nih lihat. Sama dengan 0, terus min 10 x 8y sama dengan 0. Oke. Nah kawan-kawan, di sini kan, oh iya, maaf salah. Nah, di sini kan ada 8x, berarti kita tulis di sini
kali 8 dan kita tulis X kali 1. Kenapa? Karena Y9 nya ini nggak ada angkanya, jadi kita tulis 1 aja di sini. Oke, kita jumlahin. Ini 8. Ini 8 X ini 8Y plus 72 sama dengan 0 min 10 X plus 8 Y. Oke. Oh sorry, enggak ngejelasin sorry. Nah, karena kita mau cari Y di sini, kita coret Y-nya aja sini. Jangan lupa kita jumlahin ya kawan-kawan. Ini kita hapus saja. Kita jumlahin minus 8 10 8 kali 18 X turun X plus 72 sama dengan 0. Terus X nya 72. Oh, kita jumlahin aja kawan. 72 min 72 sama min 18. Kita jumlahin, berarti X nya adalah 4. Nah, karena X nya udah ketemu, maka selanjutnya yang kita lakuin adalah substitusi X. Oke, kita hapus saja. Bawahnya aja lah. Substitusi X ke persamaan 3. Kenapa? Karena untuk mencari Y nya kita tulis X min X min Y plus 9. Jangan lupa dulu ya. Nah, karena kita mau substitusi ke X nya kita tulis, jadinya min 4 plus Y plus 9. Oke, kita jumlahin di sini. Min 9 min plus 4 plus 4. Kenapa plus 4 kawan-kawan? Nah, ini bisa kita di sini min ketemu min jadi plus. Terus karena ini kita jumlahin jadi 5. Nah, kawan-kawan, ini jumlah Y-nya kan di sini kan min ketemu min, jadinya ini yang tuh plus nggak minus. Jadi Y-nya adalah 5. Y-nya udah ketemu nih. Tinggal kita substitusi X dan Y ke persamaan 1 dan 2 untuk mencari lambda. Kita hapus saja ininya. Kita tulis yang tadi kawan-kawan, min 4x plus 6y min lambda sama dengan 0. 0 ini wajib kawan-kawan kita tulis, karena ya udah itu aja. Kita tulis sini x ya, x nya kan tadi di sini x yang 4 plus 6
Nah, ini Y-nya jangan lupa kita masukin lambdanya juga. Sekarang kita jumlahin min 4 sama 4, 16 min 16 6 kali 5 30 sama dengan 0, jangan lupa kawan-kawan. Lupa ini minusnya, sorry. Jadi plus 64 sama dengan min 30 tambah 16. Kita pindahin aja ke sini. Jadi hasilnya min lambda sama dengan min 14. Nah, kayak tadi karena min ketemu min, jadi hasilnya adalah 14. Nah, oke kan ini udah ketemu nih kawan-kawan. Sekarang kita mencari titik max dan minimumnya. Nah, kan ini turunan dari U, jadinya kita tulis min 4. Sama kayak ini turunan kedua dari U sama dengan 6. Turunan dari Y sama dengan min 2. Nah, kenapa ini keduanya satu? Karena dapat dari fungsi kendalanya. Jadi kita tulis satu aja. Oke, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita nyari isiannya, kawan-kawan. Kita tulis aja rumusnya. Di X di 2 X di dikurang G kuadrat di XX kurang X kuadrat lagi di Z Y. Oke, karena rumusnya udah kita tulis, kita langsung aja tulis Hessiannya. 1 minus 1 kuadrat plus minus 4 minus 4 1 kuadrat min 2. Nah, udah kita tulis ini ya, kita taruh turun aja plus. Nah, karena bisa kita lihat, di sini nilainya semuanya positif ya, maka hasilnya itu positif dan Hessiannya itu lebih besar daripada 0. Kita tulis aja di sini. Hessian karena hasilnya positif, hanya lebih besar daripada 0. Berarti nilai maxnya nilainya adalah maksimum. Nah, kan udah kita temuin titik maxnya. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakuin itu kita bisa cari substitusiin X dan Y ke fungsi U untuk cari X. Kita cariin lah. Oke, U max nya tadi adalah 27 plus 6 X Y min 2 X kuadrat
min y kuadrat. Terus aja lagi lah. Y nya berapa? 4 tadi. X nya berapa? 5. Terus lambda sorry hapus. Terus 2 5 kuadrat. Udah kita jumlahin aja ini 27 buat 120 min 32 min 5 kuadrat berapa? 25. Berarti 27 tambah 120 147. Terus kurangi 120. Salah. Kurangi 32 min 5. Berarti 115 kurangi 32 berapa? 90. Berarti hasilnya 90. Oke kawan-kawan, karena ini hasilnya sudah saya temuin. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.